Assalamualaikum, selamat malam Sobat Kumis. Jumpa lagi dengan Om Don di podcast yang pastinya kalian tunggu-tunggu tiap Kamis malam. Kumis Kupas Mistis. Nah, malam ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya saya sudah bolak-balik ya ke sini. Saking seringnya sampai saya punya ini bajunya. Ini kalian bisa baca. Ya kan? Tahu kan siapa ya? Beliau hadir di sini menemani kita untuk membahas cerita tentang pelet dahsyat perjanjian darah. Nah, ini seru nih. Jadi pelet yang selama ini kita tahu kan ya cuman buat memikat dengan syarat-syarat ya mungkin macam-macam ya, tapi yang ini lebih spesifik dengan perjanjian darah. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita di studio. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat Ki malam, Geni waalaikumsalam. Seketi, Salam apa bang? Ya, karena udah nggak covid lagi bisa salam. bener. Lu kayak masker ya. Iya, kabar baik Om Don. Kabar baik ya Ki. Masih aktif KGS-nya? Masih KGS masih aktif, KGS Entertainment masih aktif, masih berjalan. Kita bermain di podcast juga, Podcast di ada Spotify, juga ya, di Spotify di ya. YouTube, ya memberikan edukasi dan Edukasi inilah dan bagi cerita-cerita cerita-cerita mistis. cerita Ya. mistis ya. Ki, ini kan kita udah sering banget nih ngomongin tentang pelet ya. Ya, Ada nggak yang nggak kita tahu soal ilmu pelet? Boleh di-share gak Ki? kalau kita mengkaji tentang pelet sih sebenarnya banyak ilmu pelet di Nusantara sendiri, bahkan di luar negeri juga ada tentang ilmu pelet. Seperti di Thailand, mungkin banyak orang dengar wah ada pelet, nama peraya apalah yang namanya ya seperti itu. Dan di Indonesia sendiri juga beragam jenis pelet ini, gitu. Mulai dari pelet jaran goyang, semar mesem, ada gasing tengkorak, iya yang ada di Sumatera Barat. Terus banyak lagi pelet-pelet yang menggunakan minyak dan bahkan ada saya sendiri ngebuat namanya pelet mangkok merah. Mangkok merah? Iya. Dia medianya mangkok? Iya itu biasa bukan pelet ya. Jadi mangkok merah ini biasa kalau kita di kampung di Kalimantan itu digunakan sebagai alat untuk berinteraksi ataupun komunikasi satu sama lain dari adat ke adat gitu. Oh, jadi ini untuk media perang lah, untuk untuk perang komunikasi sebenarnya. Iya. Oh. Nah di sini saya membuat sendiri pelet ini sebagai namanya pelet mangkok merah. Pelet mangkok merah. Karena saya menggabungkan semua keilmuan pelet Nusantara di dalam satu itu dengan perjanjian darah. Perjanjian darah? Iya, perjanjiannya menggunakan darah ayam cemani. Ayam cemani. Atau darah manusia yang golongan darah O gitu. Kenapa dipilih ayam cemani? Karena memang tuah dari ayam cemani sendiri itu memang sudah banyak kita ketahui. Dari zaman kerajaan dulu emang sudah dipakai ayam cemani ini. Berbagai macam khasiatnya, mulai dari ada katanya untuk menyembuhkan dari penyakit medis non medis, terus dia juga bisa mendatangkan tuah-tuah ataupun kekuatan-kekuatan magis yang bisa datang di saat pemotongan ayamnya ataupun darahnya itu bisa mengundang makhluk-makhluk astral ataupun makhluk-makhluk yang memang khusus ditujukan itu suka dengan adanya aroma darah dari ayam cemani sendiri dan juga mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang susah didapatkan dari tuah-tuah benda-benda lainnya. Oke. Jadi pelet mangkok merah ini yang tadi disebutkan basic, yang paling basicnya emang dari Kalimantan tadi ya berarti? Iya, lebih dominannya ke arah sana. Ya, Kalimantan ya. Baru pengembangannya dari seluruh Nusantara. Pengembangannya semuanya kita gunakan karena kita melihat juga ada kelemahan, ada kelebihan. Dicari kelebihannya disatukan. Iya, benar sekali. Karena kalau kita pakai pelet di daerah A misalnya, itu belum tentu masuk ke target yang ada di daerah C. Oh. Misalnya kita pakai pelet daerah C untuk menembuskan target yang di daerah Z misalnya, itu belum tentu bisa masuk ke daerah sana. Jadi makanya saya ngedalami semua keilmuan pelet untuk mengetahui target ini berada di mana dan kelemahannya apa dan di mana kita harus mencari titik lengah dari si target yang akan kita ritualkan. Ki, dari yang Ki Geni pelajari, jadi setiap daerah
punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, Tapi rata-rata jangkauan jarak ya. ya benar sekali. Jangkauan jarak. Kalau untuk akurasi target sebenarnya namanya pelet ya pasti kalau udah ketemu nama, terus bin biasanya ya, Iya, iya. ya kan, Foto. terus foto, Ya. apalagi bisa Ki? Nah gini, jadi kalau untuk akurasi dari pelet ini agar lebih tepat lagi, biasanya ada faktor pendukung. Hmm, Nah mulai kan yang dasarnya itu kita menggunakan nama, tanggal lahir, foto, bin ataupun binti. Nah mungkin yang non muslim nggak tahu nih apa bin atau binti. Jadi bin atau binti itu nama ayah kandung dari si target. Nah terus faktor pendukung lainnya itu bisa kita menggunakan rambut, kukunya, keringatnya, air liurnya. Yang gampang-gampang sekarang ini nih saat ini itu banyak seperti bekas sedotannya, Oh, bekas air puntung liur itu rokoknya. dari Iya. dari ini ya, dari Ya, bekas jadi sedotan gitu. itu Ya. bisa digunakan sebagai media untuk kita memelet seseorang. Jadi kalau saya mau lihat orang ada di kafe cantik, setelah dia pulang saya ambil sedotannya. Tapi harus pernah berinteraksi dulu. Oh gitu. Nah, jadi gini, jadi pelet tetap harus diinteraksi ya? banyak yang berbicara seperti ini. Mungkin menanyakan dengan sambil bercanda, Ya. "Ki, aku pengen nih melet misalnya siapa, Brad Pitt atau siapalah yang artis-artis gitu." Selagi kalian tidak pernah berinteraksi, tidak pernah ada interaksi antara satu sama lain, pelet ini akan susah untuk dilakukan. Kalau hanya tegur sapa saja, Tegur perkenalan gitu iya. misal, itu udah dianggap interaksi. Itu udah bisa. Oke. Heeh. Paling enggak kita cari tahu namanya dari Seenggaknya ya. tempat lain misalnya. Benar. Yang penting Seenggaknya udah ada si interaksi. target ini sudah melihat wajah kita, pernah ada bertegur memorinya. sapa. Ya, dari memori itulah yang kita bakal bangkitkan. Gitu. Iya, betul. Dari memori ini dibangkitkan, dicari titik kelemahannya, baru di Baru tembak dipelet. ya. Nah, Oke. Tapi ini ada pelet disebut sebagai seks magis. Dari bahasanya itu mengarahnya ke hawa nafsu, bener nggak? Ki? iya, jadi apa tadi sex magic itu bisa dibilang kalau di dunia ranah pelet itu bisa dibilang pelet birahi. Pelet birahi. Iya, pelet birahi itu membuat seseorang ataupun pasangan kita selalu birahi kalau melihat kita ataupun mengingat kita. Oh, Gitu. ada ya. Ada. Kok saya jadi Ada target. Sudah ada list. analis ini kemarin saya tulis. Jadi yang diserang justru syahwatnya. Iya, jadi syahwatnya lebih ke arah syahwat. Jadi ada macam-macam. Ada yang namanya kunci syahwat, ada yang namanya menaikkan birahi. Oh, saya pernah dengar yang kunci syahwat. Tapi Ya, kalau menaikkan birahi ini, Nah, kunci syahwat itu kita menutup syahwat seseorang, birahi seseorang untuk dia tidak bisa birahi kepada orang lain kecuali yang menguncinya. oh, kalau saya pelaku ya kecuali kita gitu ya. Iya. Kal- Kalau yang namanya pelet birahi itu hampir sama sebenarnya, konsep pengerjaannya pun hampir sama. Jadi nih orang cuma bisa birahinya sama kita doang. Jadi kalau dikunci syahwat itu sudah satu paket sama pelet birahinya. birahi. Iya. Udah pasti ada di situ ya. Sudah ada pasti nah, jadi itu cuma pengembangannya aja. Sorry Ki, kalau pelet ya kunci syahwat atau birahi hanya ke kita aja birahinya. Berarti kalau ini pelet nggak dilepas, Ya itu yang bahaya. Makanya zaman-zaman dulu banyak orang bilang, orang-orang tua itu takut untuk menguncinya. Karena di setiap daerah kan punya nih keilmuan masing-masing. Ada yang mulai kunci syahwat itu bisa pakai timun, terong yang diikat pakai benang, tusuk pakai tusuk gigi, nanti dikubur, balur kain. Ada juga yang pakai celana dalamnya dipanggang di atas ini api. tadi ada terong diikat. Jadi dia Saya pernah lihat di teman saya. Kaspi, di rumah kamu ada ya kalau nggak salah ya? Oh nggak ada. Jadi emang ini, jadi setiap daerah itu unik. Saya bilang unik, kenapa? Karena saya mempelajari semuanya. Terus kunci syahwat ada di salah satu daerah itu menggunakan celana dalam pasangannya. Celana dalam. Iya, jadi celana dalam itu dipanggang di atas kompor. Ini celana dalam yang udah pernah dipakai. Yang pernah dipakai. Tapi harus
Kalau misalnya udah dicuci, Nggak bisa. Harus baru dipakai? Harus yang baru dipakai. Jadi itu dipanaskan di atas kompor dengan mantra yang inti tujuannya nggak bisa kita sebutkan karena takutnya dicontoh banyak oknum. Jadi dengan maksud dan tujuannya itu sebagai mengunci pasangannya ini agar dipanaskan, dilumpuhkan. Dilumpuhkan dengan panasnya api tadi dengan mantra-mantra tertentu agar dia tidak bisa bangkit. Dia tidak bisa birahi kepada orang lain kecuali dia sendiri yang pelaku ini tadi. Gitu. Macam-macam ya. Macam-macam. Ini ya. Makanya ada yang dikubur juga. Jadi dikubur itu di dalam tanah, di dalam kayak bambu. Terus nanti ada nama, rambut atau apa, mantra tertentu dimasukkan dalam bambu, dikubur di rumahnya. Jadi itu dengan maksud dan tujuan pasangannya itu tidak bisa kemana-mana kecuali di rumah doang. Tapi ada efek sampingnya. Maksudnya kalau jangka panjang mungkin jadi nggak, kalau nggak salah dengarnya jadi nggak laku gitu ya. Benar. Jadi efek sampingnya itu kalau si pelakunya ini tadi udah meninggal. Oh. Misalnya suami istri, jadi istrinya ngunci suaminya nih. Iya. Ternyata di perjalanan rumah tangga istrinya meninggal. Meninggal duluan. Iya. Nah ini suami masih hidup nih, tapi dalam posisi kunci syahwatnya masih berjalan. Jadi dia Kelar. mau sama siapa Iya gitu kelar. kan. Gak ada sama orang lain nggak bisa Nggak ya? bisa. Aduh kasihan ya. Dan itu butuh orang tertentu yang memang profesional dalam kunci syahwat baru dia bisa untuk melepaskan kunci syahwat tersebut. Nggak sembarangan orang. Nggak bisa semua Ngeri. praktisi. Nah, hati-hati ya sobat kumis, jangan mainan yang gituan deh. Ini ada kabar katanya pelet paling dahsyat di Indonesia itu pelet Pangkanang, Lintrik, Jaran Goyang, Semar Mesem tadi udah disebut ya. Ada yang paling dahsyat nggak sih Ki? Gini, kembali lagi pelet paling dahsyat kita nggak bisa kalau yang namanya saya paranormal yang bilang wah pelet ini paling bagus berarti sama aja seperti tukang jual kecap. Kecap saya paling nomor 1 kan gitu. Tetapi kembali lagi saya mengatakan dan bisa seperti bilang bahwa semua pelet yang ada di dunia ini itu bagus. Bagus, selama berefek. Itu pasti dahsyat semua. Pasti dahsyat semua ya. Kembali lagi kepada praktisinya. Oh, oke. Di saat praktisi ini memang sungguh-sungguh dan benar dia mempunyai ilmu dan sanad yang benar, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia benar-benar udah menggeluti pelet ini mungkin lebih dari 10 tahun, itu baru bisa dibilang pelet ini pasti ampuh. Jadi ilmu apapun sebenarnya bisa dibilang ya punya kelebihan ya, punya ya bilang dahsyat ya dahsyat semua bisa punya manfaat sendiri. Tinggal praktisinya ya Ki. Tinggal kembali siapa yang melakukan dan bagaimana ketekunan dia dalam melakukan sebuah profesinya ini tadi itu akan menghasilkan juga yang terbaik. Ya percuma kita bilang pelet ini bagus tapi ya cuman katanya itu susah. Oke, kembali lagi ke tadi yang perjanjian darah ya Ki. Sebenarnya darah ini untuk apa sih Ki? Nah, kalau darah ini sebenarnya untuk seperti ada sumpah. Sumpah yang kita lakukan kepada dedemit ataupun lelembut yang akan menyampaikan pesan ataupun afirmasi yang kita berikan. Oh iya, saya pernah di episode yang sebelumnya kan Ki Geni pernah cerita. Jadi pelet itu disampaikan lewat diantarkan oleh jin itu ya. Lembut. Oke. Nah tapi darah kita nggak dipakai. Darah kita nggak dipakai. Jadi gantinya darah cemani. Kita biasa menggunakan ya tumbal-tumbal tertentu lah karena kalau kita menggunakan sebenarnya ada lagi yang lebih mahal, lebih bagus itu pakai darah kambing kendit. Apa itu kambing? Kambing kendit itu kambing hitam yang di perutnya itu melingkar warna putih seperti ada cincinnya. Oh melingkar warna. Tapi itu susah banget carinya. Makanya kita menggunakan ayam cemani. Ayam cemani, alternatifnya itu ya. Alternatifnya itu. Makanya saya sering lihat
kayak gini sering update kan motong ayam cemani. Selalu. Karena kita pernah motong. Iya. Karena kita menggunakan darah ayam cemani. Iya. Karena kita ketahui sendiri bahwa makanan dari jin itu darah, tulang, kotoran. Darah, Tulang, kotoran. kotoran. Ini yang memang disukai sama jin ini ya. Iya, kotoran ini kan bisa dalam arti lembab ataupun apa. Makanya ada satu ruangan yang saya buat memang di sana semua unsur tulang ada di sana. Iya. Dan kita menggunakan darah ayam dan di situ juga tempatnya tertutup dan lembab. Saya juga merinding kalau lewat ruangannya. Ki, Ya. targetnya sendiri apa namanya selama ini yang orang datang ke Ki Geni, yang ditargetkan ini orang yang seperti apa sih Ki? Kalau untuk target pelet sendiri itu bermacam-macam ya. Ada yang memang masalahnya rumah tangga, ada yang masalahnya ini cuman batas pacaran, tunangan. Sorry, batas pacaran pun udah ada yang Ada ya. Ada. Karena pacarannya bisa sampai 7 tahun, bisa sampai 10 tahun udah lunas itu KPR. bener. Jadi mungkin ada rasa sayang yang berlebih, ada mungkin Khawatir mau ditinggal gitu. iya, ya, gitu, mungkin berkorbannya mungkin sudah ada yang dikorbankan juga. Ya, betul rekening Sehingga memang mereka merasa sakit saat dikecewakan ataupun ditinggalkan. Jadi intinya ini lebih ke orang yang kepengin Mm-mm. mengawali atau orang yang balas dendam. Macam-macam Om. Ada yang pengen mengawali, dia udah ngejar, dia suka, dia udah berkorban, terus tiba-tiba diabaikan, tidak dianggap. Ya, akhirnya menempuh jalur pelet dan di situ dilakukan ritual agar si target ini kembali seperti apa yang kita rasakan gitu loh. Sorry, sampai mungkin kalau ini kan kebanyakan ya satu pasangan dengan pria dengan wanita. Ada yang sampai segitiga? Segitiga ada juga yang belok, ada juga yang putar balik. Aduh, ada belok juga. Iya, ada yang belok, ada yang putar balik malah. Ngeri ya. Nah, jadi bisa dibilang sih pasangan sejenis. Pasangan sejenis juga. Jadi ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini kompleks sekali ya masalah Iya. percintaan di Bahkan Indonesia. ada lagi yang lebih unik lagi, ini mereka sudah sama-sama punya rumah tangga. Jadi suami sama suami ternyata pasangan sejenis. Hah? Bukan suami sama istri orang. Ya, jadi suamiku bersuami lagi. Itu judulnya. ini bukan infotainment ya. Cuma Bukan. Sinetron. Saya baru tahu ceritanya ini bukan infotainment, cerita kayak gini. Tapi memang ada. Ada di dunia nyata ada. Dan saya sering menemukan kasus-kasus seperti ini. Jadi pria sama pria ternyata mereka sudah sama-sama punya pasangan. Dan kembali lagi ternyata latar belakang mereka itu memang dari awalnya memang sama-sama penyuka sama jenis. Dan dipaksakan mungkin dari keluarga menuntut untuk menikah. Mereka menikah dengan cara terpaksa. Berarti kan terpaksa. Terpaksa. Iya. Padahal jiwanya ya. Iya, Hello Kitty. Tapi ada pantangan nggak Ki? Kalau untuk pantangan sendiri sih sampai saat ini pelet itu sebenarnya pantangan tidak boleh memikirkan target yang sedang dituju. Tidak boleh memikirkan target yang sedang dituju. Maka- Jadi walaupun kita suka nggak boleh bucin. Nggak boleh bucin. Makanya zaman dahulu di saat pelet ini sudah dikerjakan, diritualkan, si peminta peletnya itu harus diasingkan, dijauhkan. Oh iya? Nah kalau sekarang kan percuma, mau dijauhkan juga tapi masih megang HP. SMS-an. Masih bisa ngelihat fotonya. gitu ya. Masih Video sering- call. Iya, itu yang bisa memorinya itu kembali lagi dan pelet ini berbalik. Karena kan di saat diritualkan, Ini berbalik ya. di saat diritualkan itu kan ada foto cewek, foto cowok, pasangan ini. Oh, oke. Keduanya itu masuk dalam satu mantra yang dibacakan, yang diafirmasikan. Walaupun di saat pembacaan mantra itu jelas siapa yang meminta. Oh, disebutkan siapa? Iya, si jabang bayinya itu disebutkan bahwa si ini ingin mengambil sukmanya ini agar dia kembali, agar dia bersujud kepada si ini. Ya, tapi di situ bisa terjadi apa ya, seperti
perbalikan yang akhirnya di saat si ini tidak kuat, nggak bisa mikirkan, dia yang bakal lebih tergila-gila. Makanya sebelum pelet itu dilakukan biasanya ada perjanjian nih. Iya. Iya, kita selalu membuat perjanjian, sanggup nggak untuk tidak memikirkan selama proses ini berjalan. Yang udah. Ya banyak juga yang nggak sanggup. Akhirnya balik. Yang akhirnya kita ulangin lagi. Karena berbalik arah jadinya. Iya, jadi berbalik arah. Berbalik arah itu si peminta ini yang akhirnya Jadi ngecer-ngecer tergila-gila. Ya itu. Ya, hati-hati ya, sobat kumis yang mau melet pasangannya atau mungkin targetnya, hati-hati, jangan kebucinan deh pokoknya. Ki, kalau, nah, ini saya yang mungkin mewakili pertanyaan sobat kumis juga gitu ya, mahar Ki. Kalau untuk mahar itu relatif, kita nggak bisa sebutkan juga. Nggak bisa sebutkan. Iya, biasanya mahal. Mahal ya. Iya pasti karena emang diritualkannya juga 7 hari berturut-turut dan kita biasanya emang full ada di situ, tidak bisa ditinggalkan ritualnya, makanya itu lumayan besar. Yang murah banyak. Yang murah banyak di luar. Di TikTok. Ada di banyak di TikTok. Ada yang jual. Karena ada yang mengklaim juga, jadi nggak perlu ketemu sama orang, nggak pernah ketemu pun, nggak pernah berpapasan, bisa sih. Karena selama ini kok yang kita ngobrol, ya harus ada memorinya dulu kan paling nggak. Itu lebih ke arah pelet Om ya. Jadi gini, betul. jadi aku bisa bilang pelet, tentunya pelet, ritual yang dilakukan di pelet itu untuk orang yang memang sudah berinteraksi. Betul. Tetapi ada pelet, kan pelet ini banyak jenisnya. Oh, oke. Jadi ada pelet yang bisa dilakukan pada orang yang baru kita lihat. Yang baru kita lihat ada? Ya, itu biasanya menggunakan media-media ataupun bisa dibilang kalau zaman dulu susuk. Jadi kita pakai susuk pemikat. Itu kita ketemu sama orang, orangnya senang, orangnya terpikat, orangnya melihat seperti kita berkarisma, wah kagum. Tapi kan jatuhnya random ya Ki ya? Itu random. Jadi bukan orang yang kita tuju dong. Dan terus khasiatnya itu juga nggak permanen. Itu jangka pendek, jadi bisa hilang sewaktu-waktu. Kalau dia udah pulang ke rumah, loh iya hilang. gitu. Beda sama pelet yang menggunakan perjanjian darah. Menggunakan perjanjian darah itu biasanya dampaknya itu bisa permanen. Itu. Oke. Yang mungkin gimana ceritanya ya? Orang kan udah melet nih, udah dapat misalnya. Apakah selamanya dia akan bucin? Bucin ini maksud targetnya itu walaupun ya kita nggak tahu ya, ini kan ada faktor banyak ya kita hidup. Kita berumah tangga itu ada faktor ekonomi juga. Ya. Ketika roda ekonomi berada di bawah, apakah dia akan tetap bucin gitu? Ya. Jadi kalau dampak ataupun efek dari pelet sendiri itu walaupun bagaimanapun keadaannya dia tetap akan bucin. Tetapi ada terkadang frekuensinya itu naik turun. Naik turun. Karena tidak bisa dibilang apa ya, frekuensi keimanan manusia itu kan juga naik turun. Jadi di saat imannya bagus, peletnya agak pudar gitu. Di saat dia udah nggak stabil, baru naik tuh peletnya, bucin lagi gitu. Tetapi kalau udah ada perjanjian, itu kesepakatan itu tidak akan pernah lepas. Stabil lah. Pasti dia stabil terus. Ya. Luar biasa sobat kumis. Jadi kalau mau pelet yang pakai perjanjian darah, bisa datang Ki? Bisa. Langsung datang ke Ki langsung. Iya. Bisa langsung cek di Instagram ataupun Instagram ya. WA. Ki Geni Saketi ya. Iya, Ki Geni 666. Ki Geni 6666 atau di Padepokan Tapa Pendam. Nanti saya anterin. Nggak usah, ntar rame. Banyak yang penting itu
mendingan 1-2 kita kerjain serius jadi jalan daripada rame. Karena kalau rame kita juga blenger juga ngerjainnya. Benar-benar. Heeh. Kita rame-rame bawa kamera aja ke sana. Iya. Nah, ada nggak Ki pesan untuk sobat kumis yang mungkin ya selama ini kan banyak ya daripada jatuhnya menyimpang. Apa sih yang bisa Ki Geni kasih tip untuk sobat kumis biar ya memang seharusnya percintaan ya harus dijalani gitu dengan baik gitu. Boleh Ki? Oke. Untuk sobat kumis sendiri yang di luar sana mungkin lebih menjaga hubungannya, ucapannya kepada pasangannya, jangan sampai menyakiti hatinya, jangan sampai mengecewakan. Jika udah mengecewakan cepat-cepat minta maaf sebelum ada oknum tertentu melakukan hal pelet ataupun diritualkan, itu bakal membuat kita menjadi bucin banget ataupun kita menjadi tergila-gila karena konsep pelet sendiri itu langsung mengambil jiwa seseorang. Makanya banyak orang yang terkena pelet menjadi sakit jiwa. Nah, itu lebih arahnya. Dan juga hati-hati untuk kaum milenial sekarang, itu lebih berhati-hatinya dalam memposting ataupun menyebarkan informasi pribadi kalian agar tidak ada oknum-oknum tertentu yang mempunyai niat jahat untuk melakukan guna-guna kepada kalian. Seperti itu. Gitu ya. Iya. Ingat ya pesan dari Ki Geni ya. Nah, pesan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ki. Iya, terima kasih. Terus saksikan Kumis Kupas Mistis di tiap Kamis malam. Nantikan kisah-kisah mistis berikutnya. Saya Om Don dan Ki Geni mohon Saya pamit. Ki Geni Sketi mohon pamit. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.